Kita ikuti segera Interaktif Radio Talk Indonesian Strong From Home. Indonesian Strong From Home bersama Ayah Edi, praktisi multiple intelligence dan holistic learning. Selamat mengikuti. Ya, selamat malam smart listener. Senang sekali bisa menyapa Anda dan selamat malam juga Indonesia. Kita hadirkan kembali program Indonesian Strong From Home. Ini adalah satu program yang memang kita hadirkan untuk para keluarga dimanapun Anda berada. Karena memang tentunya kita ingin keluarga-keluarga menjadi kuat. Karena dari keluarga yang kuat maka Indonesia akan menjadi bangsa dan negara yang kuat pula. Dan program ini kita hadirkan setiap Selasa malam dari pukul 20 hingga 22 waktu Indonesia Barat. Dan semoga dari program ini kita bisa membuat sebuah gerakan membangun Indonesia yang kuat dari keluarga. Dan saya Nancy Mokuginta bersama Anda lagi. Dan kita akan berbincang tentunya bersama penggagas program ini. Dan sekaligus juga narasumber tetap kita yang selalu menyapa Anda, selalu setia menyapa Anda. Ada Ayah Edi. Halo Ayah Edi, apa kabar? Baik sekali Mbak Nancy. Ketemu lagi. Selasa malam lagi. Selasa malam lagi. Yes, dapat ini minggu pemandangan indah tapi hari ini. Saya pikir saya pemandangan indahnya, bukan ternyata ya. Atau mungkin yang di sebelah saya jadi pemandangan indahnya. Iya, kita kedatangan tamu ini dari Telios TV. Tamu yang tak diduga-duga. Maksudnya dari apa coba Singapura ya? Jauh-jauh dari Singapura. Oke, malam hari ini kita ajak Anda lagi untuk bisa diskusi satu tema yang akan kita ulas bersama. Dan tema kali ini adalah bagaimana mengendalikan emosi saat mendidik anak. Nah, sebelum tentunya kita ngobrol lebih jauh tentang tema kita, saya ingin tanya dulu nih ke Ayah. Kalau bicara soal emosi, emosi itu kan sepertinya sebuah anugerah yang bisa mewarnai kehidupan kita. Yeah. Tetapi bagaimana kita menikmati sebuah emosi sehingga ini tidak menjadi katakanlah berlebihan, atau mungkin kita orang yang hidup tanpa emosi, gimana tuh Ayah? Ya sebenarnya emosi sih netral ya Mbak ya. Itu anugerah, betul kata Mbak Nancy. Jadi kalau kita nggak punya emosi itu ya nggak ngapa-ngapain jadinya. Cuma pada saat kita bicara emosi itu seperti sebuah kutub ya. Ada yang mengarah ke positif, ada yang mengarah ke negatif gitu. Nah, yang akan kita ulas di sini adalah emosi yang mengarah ke negatif. Jadi marah, khawatir, takut dan sebagainya. Sementara kalau emosi yang mengarah ke positif itu bagus gitu. Nah, tapi apakah itu negatif atau positif? Tentunya kalau sudah berlebihan itu pun akan tidak bagus ya. Yang baik itu adalah yang cukup, yang sedang, yang pas. Nah, sayangnya kebanyakan kita orang tua itu dibangun di budaya emosi yang negatif, sehingga hidup kita itu penuh dengan kekhawatiran, ketakutan, yang berujung pada akhirnya kemarahan. Nah, kemarahan yang memuncak ini akan melahirkan efek-efek negatif yang terutama tidak hanya untuk diri sendiri, tubuh, tapi juga yang terutama adalah untuk alam bawah sadar anak yang kelak akan menjadi perilaku sehari-hari anak tersebut. Begitu. Nah, masalahnya adalah sepanjang hidup manusia dari zaman Majapahit sampai sekarang, tidak ada satupun masalah yang bisa diselesaikan dengan baik dengan cara emosi marah. Nah, termasuk dalam hal mengasuh dan mendidik anak-anak kita. Cuma sayangnya kalau kita perhatikan kehidupan kita sehari-hari dan kita lihat lingkungan sekitar kita, kebanyakan orang tua menyelesaikan masalah dengan anaknya menggunakan cara-cara yang emosional. Menyelesaikan masalah dengan masalah. Jadi tambah banyak masalahnya ya. Kira-kira seperti itu. Oke, baik. Nah, saya pikir yang punya emosi itu kalau orang-orang yang lagi patah hati ya, tapi ternyata tidak ya. Tidak. Kita pun orang tua juga diuji ya saat mendidik anak. Ini emosi kita juga tentunya diuji bagaimana, apakah kita cukup sabar, apakah kita punya cara kreatif untuk bisa mengendalikan hal ini. Dari Smart FM Jakarta, kita menyapa Anda lewat program Indonesian Strong From Home. Dan tentunya bersama Ayah Edi, kita mengundang Anda untuk bisa berinteraksi dan sama-sama membahas atau mendiskusikan tema kita malam ini tentang mengendalikan emosi saat mendidik anak. Emosi marah ini pasti bagaimana kaitannya dengan emosi negatif ya Ayah. Nah,
kalau kita bisa lihat ternyata emosi adalah persoalan 9 dari 10 orang tua di Indonesia dalam hal mendidik anak. Nah, kira-kira nih Ayah, apa sih faktor yang paling sering memancing emosi terhadap perilaku anak itu sendiri? Baik. Yang pertama. Waduh. Pertama, ya ini saya sudah siap pencatat. Yang pertama itu lelah, Mbak. Oke. Karena kita sudah kelelahan aktivitas seharian ya. Capek banget gitu. Jadi siapapun, Mbak Nancy, saya, kemudian Mas Putra juga sama ya. kalau udah lelah itu gampang banget emosi. Lelah apapun ya, kurang tidur, kecapean kerja. Nah, terus yang berikutnya adalah banyak masalah. Oke. Gitu. Jadi kalau banyak pendingan masalah, itu cepat emosi itu. Gitu. Jadi lelah itu ada dua ya, lelah fisik itu bikin emosi juga, lelah pikiran. Nah, lelah pikiran tuh banyak masalah fisik tadi. dan psikis gitu ya. Ya. Terus berikutnya adalah persepsi yang salah nih Mbak Nancy. Oke. Kita kan sering berantem sama teman ya, karena saya pikir dia tuh begini, begitu ketemu ngobrol ternyata salah persepsi kita. Itu bikin emosi. Sama anak juga begitu. Wah, saya pikir dia gitu. Jadi banyak cara pikir yang salah. Misalnya hiperaktif aja gitu. Itu kalau cara berpikirnya salah, kita akan cepat sekali emosi. Terus anak kita misalnya nggak bisa ngeja, susah sekali diajarin gitu, seolah-olah dia lambat berpikir. Itu juga kalau kita salah persepsinya, emosi juga itu. Oke. Ya, jadi persepsi yang salah dari informasi yang salah. Misalnya guru menginformasikan, wah anak ibu ini gitu, anak ibu ini kalau saya ngejelasin nggak pernah mau dengerin gitu, atau selalu banyak bertanya, dia itu harus dididik. Nah, itu persepsinya salah. Kita terima dengan salah, kita juga jadi emosi. Yes. Nah, yang keempat itu biasanya kurang akal, Mbak. Gitu. Jadi kalau ngadepin masalah anak nih gimana ya caranya, itu kita seringkali nggak selalu bertanya gimana caranya ya supaya lebih baik gitu. Tapi kebanyakan langsung emosi gitu. Jadi mayoritas kita itu pola asuhnya adalah pola asuh kurang akal. Jadi nggak menggunakan teknik, trik dan sebagainya. Jadi akhirnya marah saja gitu. Represif ya, pendekatannya represif. Sampai ke sistem negaranya juga begitu. Ke sistem sosialisasi masyarakatnya juga begitu. Jadi sistemnya sudah represif saja, pukul, pentung gitu, usir. Langsung kekerasan fisik gitu ya. Iya, bahkan dulu zaman sebelumnya tembak mati kan gitu. Aduh, ngeri banget. Iya, karena itu kekurangan akal kan. Jadi tidak mensiasati masalah itu dengan jalan keluar dan menggunakan akal. Nah, baru Pemda yang baru ini nih di DKI Jakarta mulai kelihatan ada pola-pola menggunakan akal, kira-kira seperti itu. Teknik-teknik seperti itu. Nah, jadi tidak emosional. Akhirnya kalau ada demonya juga nggak emosional, Pemdanya juga nggak emosional. Kayak kemarin kita lihat kan ada demo, saya lihat di TV gitu kan, nggak seperti sebelumnya anarkis kan. Akhirnya mereka pulang dengan damai kan, itu baru pertama kali di DKI ya, pendemo pulang dengan damai gitu. Nah, jadi kalau sebenarnya kita menggunakan akal, ya tidak perlu emosi dan tidak perlu muncul emosi. Tapi waktu saya bicara ini kelihatannya gampang ya. Padahal pemirsa smart listener sekalian, aplikasinya ya. Nah, saya sendiri juga nggak gampang mengaplikasikannya. Perlu tahunan dan terus sampai sekarang ini masih latihan emosi terus. Tapi mungkin saya ingat sekali kata-kata ya, kalau kita mau, kita pasti bisa ya. Yes, begitu kira-kira Mbak Nancy. Jadi antara teori, aplikasi dan praktek itu perlu latihan terus. Kenapa? Karena memang kita dibangun di budaya pola asuh yang tidak menggunakan pola kreatif, pola akal. Jadi tadi ada 4 ya Ayah. Ini karena kelelahan, pikiran atau fisik. Lalu juga tadi persepsi kita, cara pikir kita. Yang ketiga tadi Ayah? Yang ketiga adalah satu lelah. Kemudian cara berpikir kita, persepsi kita. Iya, persepsi, banyak masalah. Oke, lalu tadi kurang akal kurang ya. Akal ya, akalnya sedikit gitu, atau tidak punya strategi dalam menghadapi anak itu. Jadi kalau nggak punya strategi atau nggak banyak strategi, berarti satu-satunya strategi apa? Ya marah. Ya. Oke, ini kan kalau kita lihat dari 4 komponen ini ya tentang lelah, yaitu ada di pikiran, di fisik, lalu persepsi kita, lalu banyak masalah dan juga kurang akal. Ujung-ujungnya kan semuanya jadi pikiran negatif kita. Nah, pikiran negatif kita, ini bagaimana sih sebetulnya kalau kita mungkin katakanlah bisa meredam? Seperti apa sih lebih dulu kita coba apa yang perlu dilakukan? Andai kata kita analogikan emosi itu adalah penyakit ya, atau marah itu adalah penyakit. Kemudian kita mau menyembuhkan penyakit, otomatis kita harus tahu dulu penyebabnya apa nih, gitu, penyebab penyakitnya.
Makanya kita nanti akan mengelola emosi itu dengan baik kalau kita tahu penyebabnya. Ya. Jadi satu persatu proses terapi atau proses penyembuhannya itu akan mengarah secara tepat. Yang pertama kita bedah dulu misalnya. Kalau seandainya emosi kita itu muncul dari kelelahan fisik. Yes. Kelelahan fisik ini adalah hal yang paling mudah sekaligus paling sulit ya. Satu paling mudah saya katakan ya obatnya cuma tidur atau istirahat gitu. Cuma pertanyaannya menjadi paling sulit kalau seandainya kita seorang single parent dan nggak ada lagi yang bisa bantuin kita, atau kita orang tua yang dua-duanya bekerja dan kebetulan lagi ditinggal sama pengasuh atau pembantu atau neni. Nah, itu jadi sulit gitu Mbak. Karena lelah ini rumus satu-satunya seperti itu. Tapi kami pernah mengalami semua hal tentang kelelahan. Cara terbaiknya adalah teamwork. Teamwork sama pasangan gitu. Selalu ada kok sisi-sisi di mana pasangan kita lebih fit sedikit daripada kita, atau sebaliknya kita lebih fit dari pasangan kita. Dan pada saat itu terjadi kita kompromis, kita ngobrol bareng aja. Pada saat fit mana siapa yang lebih fit, siapa yang lebih lelah, maka kita minta yang lebih lelah istirahat dulu. Nggak usah lama-lama sejam, tapi bebaskan dia dari tekanan harus ini harus itu. Sudah kamu tidur saja, nggak usah pikirin apa-apa. 1 jam cukup. Kata lelah ini kalau dibawa tidur pulas 1 jam itu bangunnya segar. Dan nanti gantian gitu. Saya biasanya sama istri saya seperti itu. Cuma kadang-kadang yang terjadi ya, kenapa saya katakan sulit ini, kadang-kadang anak-anak itu tidak seperti pekerjaan, bisa didelegasikan. Kadang-kadang anak-anak itu ada yang maunya sama ibunya saja. Itu terjadi pada anak saya yang pertama. Jadi saya juga sulit, saya sampai berdoa sama Tuhan supaya anak saya yang pertama itu mau saya gendong gitu. Sampai akhirnya ya dikasih blessing sama Tuhan, lama-lama mau saya asuh. Tapi untuk anak-anak yang kedua ini lebih enak begitu. Jadi mau sama siapa saja dan lebih ini blending gitu. Iya, lebih blending, jadi lebih mudah ngaturnya. Oke, nah Ayah, kalau tadi katakanlah di rumah kita memang punya pasangan, lalu juga ada orang-orang di sekitar kita yang membantu. Nah kalau kita single parent, ini apakah juga punya solusi untuk bisa mengatasi hal ini? Katakanlah kan anak-anak itu energinya luar biasa ya. Mungkin orang tua pulang kantor, nah sementara kita juga kelelahan dan juga mungkin ada beberapa permasalahan di kantor. Nah bagaimana menghadapi anak-anak kita? Iya, walaupun kami bukan seorang single parent ya, tapi kami bisa membayangkan, kemudian kami juga bisa memikirkan bagaimana sulitnya. Hanya yang kita biasanya pahami bahwa Tuhan itu maha adil, Mbak. Maha adil. Biasanya seorang yang single parent itu masih punya celah-celah yang kita bisa lirik untuk bisa kita mintai pertolongan. Misalnya begini, Tuhan akan memberikan pertolongan misalnya dari opa omanya. Itu opa omanya ada sehat gitu dan rumahnya mungkin berdekatan. Nah kita bisa minta tolong gitu. Kalau celahnya dari opa omanya, opa omanya atau mamahnya atau nenek kakeknya itu harus diedukasi juga supaya nanti waktu diserahkan tidak melakukan pola asuh yang keliru. Jadi kita punya kesamaan nilai begitu ya? Ya, atau mungkin dia punya keluarga besar, atau mungkin dia punya adik atau kakak yang masih hidup satu rumah gitu. Jadi gunakanlah sourcing yang paling memungkinkan untuk dimintai pertolongan. Tapi kalau seandainya semua itu tidak ada, maka ya mau tidak mau kita harus effort keras, bekerja keras untuk mencari seorang neni atau pembantu atau pengasuh atau paling asisten ada yang atau bisa ini yang diberi diserahkan, kemudian juga kalau bisa diedukasi. Jadi diedukasi, karena kemarin kami dapat laporan baru pulang dari Palembang, ada yang punya neninya itu penggemar Smart FM. Wow, duh salut ya. Iya, jadi ibunya sendiri atau mamahnya itu dapat informasi juga dari neninya begitu. Oh, saya bilang ceritakan sama saya, wah kalau begitu ibu habis pulang seminar ini harus sujud syukur. Karena itu adalah blessing yang luar biasa, tiada terhingga ya, kita punya support, punya bantuan tenaga untuk keluarga kita gitu. Dan itu sangat sulit saya bilang kalau di Jakarta. Gitu. Oke, Ayah, katakanlah tadi kita memang single parent, lalu juga butuh beberapa orang yang memang kita bisa percaya seperti itu. Nah, apakah bisa juga mungkin katakanlah dikomunikasikan dengan anak kita ketika memang kita butuh waktu dan sementara anak kita juga memang ingin bersama kita setelah kita tadi seharian tidak bersama-sama dia. Nah, bagaimana bentuk komunikasinya? Itu teknik lain, Mbak. Teknik lain itu tergantung usia ya. Jadi kalau usianya misalnya dia sudah bisa memahami bahasa, mengerti kata-kata,
Kemudian itu juga tergantung tipe. Kalau tipenya anaknya misalnya mandiri gitu, tipe memang ada bawaan lahirnya ke arah sana, kita bisa melakukan penjelasan melalui cerita-cerita dongeng gitu, didongengkan tentang pekerjaan orang tua, kemudian single parent itu apa, tidak punya pasangan itu apa, kemudian apa kesibukan kita harian dan sebagainya. Kemudian kita libatkan secara emosional. Biasanya untuk anak-anak tertentu di usia tertentu dia bisa memahami dan bahkan dia bisa berempati. Pada saat berempati mungkin dia tidak menjadi lebih impulsif atau tidak menjadi lebih rewel atau lebih banyak mengerti kepada orang tuanya. Tapi ini tiap anak tidak sama masalahnya gitu. Tiap anak tidak sama dan tiap usia itu punya perkembangan mental yang berbeda. Saya punya 2 orang anak itu pun beda gitu. Anak yang sulung itu lebih dewasa ya secara mental karena mungkin dia secara left right brainnya berimbang. Sementara yang kanan ini lebih impulsif gitu. Nah itu sama-sama anak kandung pun berbeda dan perlu penanganan yang berbeda, penuh energi juga yang berbeda gitu dalam menangani ini. Jadi kalau istri saya misalnya satu kali keceplosan untuk membandingkan, ya saya selalu kita nggak bisa membandingkan A dengan B gitu, nggak bisa membandingkan apel dengan jeruk, saya katakan gitu. Jadi tetap kita akhirnya melakukan strategi ulang, gimana ya untuk begini, gimana ya untuk begini. Makanya saya katakan bahwa penting sekali kita kembali menggali atau menyuburkan kembali akal-akal kita, strategi kita dalam mensiasati problem yang ada di keluarga. Itulah yang kenapa saya angkat di sini. Kurang akal itu menjadi sebagai salah satu kendala karena memang masalah akal ini dulu kita banyak waktu belum sekolah ya. Waktu TK itu banyak sekali akalnya, sampai SD masih banyak akalnya. Tapi begitu masuk sekolah itu memberangus habis akal-akal anak kita dengan cara harus duduk diam, harus nulis, harus diam, harus membaca, harus kebanyakan harus menjawab soal tidak boleh atas ide anak tersebut, melainkan harus sesuai dengan yang di buku, harus sesuai dengan apa kata bu guru. Ini adalah sebuah metodologi sistem pendidikan yang memberangus akal. Jadi begitu mereka jadi orang tua dan punya masalah di dalam keluarga, ya jadi kekurangan daya akal tadi gitu Mbak Nancy. Oke, baik, kita masih akan lanjutkan lagi ulasan kita tentang bagaimana kita mengendalikan emosi saat mendidik anak. Dan yang pasti nanti tentunya ini perlu dipahami bagaimana kita mengerti sisi emosi kita dulu ya. Nanti kita akan coba diskusikan bagaimana sih memahami setiap langkahnya. Kalau kita lelah seperti apa, kalau kita punya persepsi, nah bagaimana kita juga menyikapi hal ini. Lalu bagaimana juga kalau banyak masalah. Nah, apakah ini masalah harus kita katakanlah tadi mungkin biarkan sejenak terlebih dahulu, kita fokus pada anak-anak. Lalu bagaimana kalau kita mungkin belum terlalu kreatif? Nah ini juga perlu ini ya. Perlu banyak melatih diri untuk bisa menemukan hal-hal yang bisa mengatasi hal ini. Kita akan ulas tentunya selepas beberapa pesan berikut, dan Anda ingin bergabung silahkan kami buka kesempatan di line telepon 021-398-33888 atau melalui SMS Center di 0812 11 12 959. Dari Smart FM Jakarta kita masih kembali untuk Anda dan menyapa Anda dimanapun Anda berada di seluruh jaringan Smart FM Network. Selamat malam, kita ketemu lagi di program Indonesian Strong From Home. Ayah Edi masih mengulas tentang mengendalikan emosi saat mendidik anak. Dan ini sudah ada beberapa pertanyaan juga yang ingin bergabung dengan kita. Nanti kita akan coba ulas satu-satu. Nah Ayah, tadi kalau dari sisi kan ada 4 hal yang ini juga cukup memancing emosi terhadap tentunya cara kita atau cara kita mendidik ya. Yaitu tadi ada lelah, cara pikir kita atau persepsi kita banyak masalah, dan juga kurang akal atau kurang kreatif. Nah kalau dari sisi lelah ini kan mau nggak mau tadi istirahat ya. Salah satu solusi tepatnya. Nah istirahatnya ini butuh waktu kurang lebih 1 jam, entah itu tidur atau rileks seperti itu. Nah bagaimana bentuk mungkin yang perlu disampaikan ke anak-anak atau komunikasi ke anak-anak yang mereka juga mudah mengerti bahwa saat ini kondisi kita sedang mungkin katakanlah tadi kurang nyaman seperti itu, sehingga nanti butuh waktu untuk istirahat. Ya, pengalaman saya sama anak-anak ya, itu saya mulai memberikan pemahaman sejak usia 3 tahun. Tapi sadarilah bahwa anak-anak itu masih dalam proses belajar untuk memahami dunia orang dewasa. Jadi jangan tekan mereka untuk harus langsung bisa mengerti. Jadi by proses. Jadi pada saat saya menjelaskan kepada anak saya bahwa ayah punya aktivitas seperti ini, begini, terus kalau pergi jauh itu pulangnya capek, setir sendiri, macet 2 jam.
3 jam di Jakarta, pulang pergi itu sampai 4 jam. Nah itu dijelaskan dulu, kemudian pada saat selesai saya katakan ayah perlu istirahat, tolong jangan diganggu, nanti ayah akan kunci kamarnya 1 jam saja, habis ini baru main. Nah itu mereka belum bisa langsung menerima awal-awalnya. Nah makanya perlu namanya paralel. Kita minta istri, misalnya saya minta bunda tolong ajakin main dede sama mas begitu. Ayah mau istirahat dulu bisa ya, bisa gitu. Nah jadi ayah bundanya coba ajakin main dulu, ambil alih, saya istirahat. Nah semakin usianya bertambah, semakin dia menyadari ya, kesadarannya semakin bertambah, dia semakin tahu itu sekarang tidak perlu lagi paralel. Jadi kalau saya bilang ayah baru pulang ya nak gitu, oh ayah capek ya, ya nak ayah perlu istirahat ya 1 jam ya, bye bye, selamat bobo gitu. Lampunya perlu dimatikan nggak ya, biar gelap, biar ayah tidurnya nyenyak gitu. Oke. Nah di Mas itu ekspresif ya, tapi kalau Mas Ido itu ya udah bobo aja ya ayah gitu. Nah itu waktu sampai pintu belum dibuka, mereka tidak akan berani mengetuk, tidak akan buka ya, tidak akan mengganggu lah prinsipnya gitu. Jadi sudah masuknya ke wilayah kesadaran sekarang anak-anak saya gitu. Seperti itu. Nah enak sekali sebenarnya Mak. Kadang-kadang kalau misalnya TV, nyetel TV dia terlalu keras, saya katakan boleh ayah minta dikecilkan. Oh iya boleh dikecilkan gitu. Ayah mau bobo ya, iya seperti itu. By proses kalau kita jelaskan baik-baik, bertahap, dengan penuh niat baik ya, tidak dengan emosi dan marah. Mereka itu sangat makhluk yang sangat baik ya kalau saya bilang. Bahkan Kooperatif lah ya. sangat kooperatif, kemudian sangat memahami, sangat penuh empati. Kalau dibandingin sama kita, saya secara pribadi sama anak saya mungkin banyak hal-hal yang lebih baik dia daripada saya. Secara original bawaan lahir naluriah manusia begitu. Hanya jangan salah persepsi. Saya katakan bahwa anak-anak itu masih perlu belajar dunianya orang dewasa. Jadi kita harus sabar-sabar memberitahu gitu ya, menceritakan, menjelaskan sampai dia paham. Kalau sudah paham, dia biasanya kooperatif, sangat kooperatif. Jadi kalau misalnya selama ini dia begini-begini, itu mungkin kesalahannya adalah di proses kita dalam memberikan pemahaman. Itu. Oke, jadi memang harus terus-menerus juga bentuk komunikasinya ya ayah ya. Tidak serta-merta mungkin hanya sekali 2 kali terus mereka juga bisa memahami ya. Perlu juga katakanlah tadi penyampaian yang secara terus-menerus seperti itu. Iya, terkadang namanya anak-anak ya. Anak-anak itu masih punya jiwa anak-anak yang biasanya sering lupa gitu. Iya, ayah lagi tidur gitu ya. Dulu saya pernah menggunakan suara keras, tapi anak saya tegur, ayah tidak perlu keras-keras gitu. Jadi seperti apa? Lembut saja. Nah, jadi sekarang saya punya teknik baru. Kalau misalnya mereka sesuatu kemudian lupa, saya cuma bilang, ayah perlu keras atau ayah lembut? Lembut saja ayah, siap. Dedek mau keluar. Kan kadang-kadang mungkin ya dia itu kangen gitu sama ayahnya, tapi ayahnya capek gitu. Jadi dia pengen ayahnya tidur, dia ada di sampingnya gitu. Kadang-kadang dia cuma pengen dekat saja sama ayahnya. Hanya masalahnya kan kadang-kadang Dimas itu kan aktif ya. Jadi kalau main di kasur di sebelah saya itu ya goyang sana goyang sini, kemudian dia cerita sendiri. Dan itu kan akhirnya membuat saya tidak bisa tidur gitu. Dimas boleh nggak diem, boleh nggak bergerak? Tapi dia bergerak lagi. Dimas mau ayah keras atau ayah lembut? Lembut. Oke. Dimas keluar dulu. Jadi ada teknik-teknik yang asik sebenarnya ya. Tidak perlu kita teriak gitu. Kita cuma mengingatkan mana nak yang lebih kamu sukai. Dan mereka lebih suka ayahnya lembut, ayahnya menggunakan dialog seperti itu. Kalaupun mungkin ada titik-titik lupa seperti tadi, itu anak-anak ya, sifat anak-anak gitu. Ya kita tinggal ingat, ayo mau ayahnya nanti keras atau ayahnya lembut. Lembut ayah, kalau dedek itu lembut gitu. Oke, baik. Saya juga ingin menyampaikan sesuatu yang lembut. Oh, enggak ya? Apa itu Mbak Nancy? Ini ada quiz, ada pertanyaan ini ya untuk Smart Listener. Sembari Anda juga bisa bertanya tentang tema kita, bagaimana mengendalikan emosi saat mendidik anak. Saya juga punya quiz atau punya pertanyaan, dan nanti satu orang yang mendapatkan kesempatan ini akan memperoleh buku Ayah Edi, yaitu buku Ayah Edi Menjawab ya. Pertanyaannya mudah, tapi tergantung nanti jawabannya buat Anda itu mudah atau tidak ya. Oke, pertanyaannya adalah alamat website atau email ayah itu apa? Pilihan jawabannya adalah A,
ayahedi.com atau ayahkita.com. Yes. Jadi sekali lagi pertanyaannya adalah alamat website Ayah itu pilihannya A, ayahedi.com atau B, ayahkita.com. Nah, kalau Anda sudah menemukan jawabannya A atau B, silakan saja Anda bisa kirimkan jawaban Anda melalui SMS dengan format nama, spasi profesi, spasi alamat lengkap Anda. Dan Anda kirim melalui SMS Center ke 0812 11 12 959. Ya, Oke. Ini hadiahnya buku yang saya tulis selama 4 tahun ya. Ada sekitar 281 halaman, isinya strategi mendidik anak. Oke. Ini salah satunya dengan bagaimana cara mengendalikan emosi ya. Iya, ini pengalaman-pengalaman saya tulis di sini. Itu untuk menjawab persoalan. Ada 100 persoalan orang tua, ada 100 pertanyaan orang tua yang memancing emosi. Di sini saya bagikan begini loh cara saya dulu menyelesaikan masalah ini. Jadi yang nanti misalnya kurang kreatif baca ini jadi oh iya begitu. Bisa jadi lebih banyak betul. Ya caranya. Okay. Dengan cara ini biasanya sangat mengurangi cara marah kepada anak, cara mendidik dengan marah kepada anak begitu. Oke, kita ke pertanyaan SMS dulu ya. Sudah yang ingin gabung dengan kita Bu Rini di Bojonggede. Assalamualaikum Ayah Edi. Waalaikumsalam Bu Rini. Bagaimana mengatur emosi terhadap anak sendiri dan anak didik ketika sedang mengajar? Saya seorang guru bimbingan belajar di rumah. Terima kasih. Ya, pertama begini Bu Rini, apakah itu anak sendiri atau anak didik sama saja begitu. Yang pertama kita coba tanya, saya lagi lelah nggak sih gitu. Kalau misalnya saya lagi fit ya berarti ini coret. Ini faktor ini kecil kontribusinya terhadap emosi. Terus yang kedua, saya lagi banyak masalah nggak sih? Nah, kalau ternyata saya banyak masalah nih, nah makanya kita akan urai masalah. Caranya menyelesaikan masalah itu adalah kita mengurai sebenarnya masalahnya apa sih. Dengan diurai kita tahu ada 10 poin atau ada 5 poin atau 3 poin atau sebenarnya cuma 1 gitu. Jadi ini adalah teknik-teknik yang saya gunakan. Jadi kalau saya punya masalah saya urai, saya pengen tahu ada berapa sih masalahnya. Nah kalau misalnya ternyata masalahnya banyak ada 20, nah 20 nggak apa-apa. Kalau sudah diurai akhirnya kita tahu 20 jumlahnya. Nah berikutnya adalah setelah diurai 20, kita cari masalah yang paling mudah. Selesaikan dulu itu. Jadi satu demi satu. Kalau satu selesai, paling enggak, oh thanks God, udah 19 ya. Tinggal 19 gitu. 18, 17. Itu jadi hal yang menarik ya. Jumlahnya kan terus berkurang Mbak Nancy. Lama-lama 0. Kenapa masalah ini selalu datang dan ada? Karena itu adalah cara Tuhan untuk mengangkat kita. Jadi seperti anak tangga. Satu masalah datang ke kita itu untuk kita naiki. Dan kita naik 1 peringkat kalau kita berhasil memanjat masalah tersebut. Jadi seperti anak tangga, semakin banyak masalah semakin cepat kita naik peringkat begitu. Jadi selesaikanlah. Nah caranya ya tadi, buat listingnya apa sih, kemudian cari yang paling mudah, selesaikan duluan, kemudian satu persatu sabar saja, nanti habis kok lama-lama. Nah berikutnya, kalau seandainya ini yang paling banyak nih Mbak, persepsinya salah ini adalah mayoritas dari problem marah itu persepsi yang salah. Makanya saya menulis buku ini nih, Ayah Edi Menjawab. Kemudian saya menulis buku Indonesian Strong from Home. Saya menulis buku Mendidik Anak itu ternyata mudah loh, asal tahu caranya. Itu mayoritas pertama yang saya jabarkan adalah persepsi yang keliru-keliru gitu. Dulu ada buku I Love You Ayah Ayah Bunda gitu ya, itu juga keliru. Misalnya kalau anak nggak mau ngerjain PR, kita kan persepsinya langsung ini anak malas. Nah itu keliru itu. Itu bisa jadi PR-nya tidak menarik, bisa jadi gurunya galak. Nah kalau itu saya kupas, maka persepsinya berubah dan akhirnya justru dia kasihan sama anak. Aduh kasihan ya kalau memang anak saya ternyata gitu. Terus misalnya anak kalau pagi malas datang ke sekolah, berat sekali melangkah ke sekolah, itu rata-rata orang tua kan teriak-teriak, ayo berangkat. Nah itu persepsi yang keliru. Nah, persepsi yang benar coba kita selidiki. Jangan-jangan anak kita dibullying setiap hari. Nah, kalau ternyata kasusnya adalah bullying oleh anak lain karena itu dia sampai nggak mau berangkat sekolah, kan jatuhnya orang tua nggak jadi marah. Justru kasihan ya anak saya tiap hari dipukulin sama temennya. Nah, itu masalah persepsi inilah yang sedang saya luruskan selama 7 tahun lewat Smart FM, lewat buku-buku, lewat website, lewat kisah cerita, lewat Facebook, lewat Twitter. Itu masalah persepsi. Sebagian besar kita masih keliru dalam memandang masalah begitu.
Oke, terima kasih ya. Nah, kalau untuk kurang akal, Ibu. Aha. nah, mudah-mudahan dapat Nanti bisa. hadiah buku atau cari di Gramedia, banyak Oke. bukunya. Kalau beruntung nanti Mbak Nancy Mhm. akan dapat, tapi Mhm. coba kita lihat nanti siapa yang Oke. beruntung. Betul. Jadi untuk Anda yang ingin ikut kuis boleh-boleh saja, tapi jangan lupa nih formatnya juga harus diikuti ya. Harus benar ya. Harus benar dulu Ada formatnya. nama. Ya betul. Jadi Anda yang ingin menjawab kuis atau pertanyaan yang saya lontarkan, Anda tentunya bisa jawab melalui SMS Center kami di 0812 11 12 959 dengan format nama, spasi formasi profesi maksud saya. ya, profesi. Nama, spasi profesi, spasi alamat lengkap Anda. Alamat lengkap, betul. Jadi kalau cuman Surabaya kan luas ya. Luas, nggak nyampe Nggak nanti nyampe bukunya. nanti. Jadi alamat lengkap Anda, ini pastikan Anda bisa tentunya memilih jawaban yang menurut Anda tepat. Jadi apakah alamat email, alamat website Ayah Edi ya. Jadi apakah alamat website Ayah Edi? Pilihan jawabannya adalah A, ayahedi.com atau B, ayahkita.com. Jadi jangan lupa formatnya harus lengkap. Bila Anda sudah menemukan jawabannya, Anda kirimkan by SMS dengan format nama, spasi profesi Anda dan spasi alamat lengkap Anda ke 0812 11 12 959. Terima kasih buat Bu Rini di Bojonggede. Nanti kita akan coba lanjut lagi dengan menjawab beberapa pertanyaan yang lain. Kita masih akan segera kembali selepas beberapa informasi berikut ini. Ya, kita kembali bersama Ayah Edi dan masih mengulas tema kita malam ini tentang bagaimana mengendalikan emosi dalam hal mendidik anak. Dan Anda yang ingin ikut menjawab kuis atau pertanyaan saya, jangan lupa ya, pastikan Anda bisa menjawabnya dengan tepat dan benar ya. Alamat website Ayah Edi, pilihannya Anda tinggal pilih jawabannya A, ayahedi.com atau B, ayahkita.com. Jadi jangan lupa ya, jangan sampai nanti Anda kurang sesuatu dalam formatnya, maka ini juga tidak memberikan peluang atau membuka peluang untuk bisa menjadi yang bisa dapat kesempatan mendapatkan buku ya. Jadi jawabnya melalui SMS dengan format nama, lalu juga spasi profesi dan spasi alamat lengkap Anda. Juga jangan lupa jawabannya pasti. Jawabannya A atau B ya. Silakan kirim ke 0812 11 12 959. Kita beri kesempatan lagi, ada pertanyaan ya di SMS. Boleh, silakan. Kita ke 0838 7423. Bagaimana cara menyikapi emosi karena tingkah laku anak yang mengikuti teman-temannya yang negatif, kata dan sikap yang kasar? Baik, itu masalah persepsi. Ya, masalah persepsi. Yang pertama, persepsi kita harus dibenahi dulu. Kalau kita katakan dia mengikuti kawan-kawannya, maka urutan kejadiannya adalah kita memfasilitasi dia untuk bergaul dengan kawan-kawannya. Ya. Terus kalau pertanyaannya misalnya itu kawan-kawan sekolahnya, berarti urutan kejadiannya kita membantu dia untuk bersekolah di situ. Kan gitu ya. Jadi selalu ada unsur kita. Jadi mulainya dari kita. Itulah kenapa saya seringkali kalau di seminar mengatakan ayo kita belajar menunjuk. Nah, pada saat kita menunjuk, saya menunjuk Mbak Nancy, maka telunjuk saya satu menghadap Mbak Nancy, tapi yang sisanya menghadap saya. Artinya segala sesuatu persoalan itu dimulai dari kita. Ya. Jadi kalau kita mau menyelesaikan masalah, dimulainya juga harus dari kita. Jadi bukan mempersalahkan si anak. Misalnya kalau mengikuti perilaku, ya perilaku teman-temannya di mana dulu nih? Kalau misalnya teman-temannya di rumah, nah apakah kita sudah membuat aturan main, cara bermain? Apakah kita sudah membuat aturan main dan memberikan pelatihan kepada anak cara memilih teman, ya, cara bergaul? Apakah kita yang memilihkan sekolahnya sehingga dia punya teman-teman seperti itu? Nah, jadi kalau kita sudah tahu, maka kita solusinya akan lebih mudah. Nah, karena tahu masalahnya sudah direnteng atau di list, maka kita akan lihat kalau misalnya datangnya dari teman-teman pergaulan, oke, kita ajak, kita buatkan aturan, kemudian habis begitu kita berikan opsi-opsi. Nah, kalau misalnya kamu mau bergaul sama teman-teman ini, that's okay. Tapi kalau misalnya ada kata-kata yang dicontoh, maka kamu akan mengikuti peraturan berikutnya. Peraturan berikut, kamu tidak boleh main lagi dengan orang yang sama. Kemudian kamu akan diberikan aktivitas lain, misalnya olahraga, latihan bela diri, karate dan sebagainya. Nah, itu masuk ke wilayah strategi. Gitu. Jadi ini sebenarnya untuk mengatasi emosi nggak bisa satu persatu, kompilasi dari semuanya. Jadi berawalnya dari mana? Dari persepsi dulu dibenahi.
Pertama dari lelah dulu. Pada saat kita mau bicara, membenahinya, kita harus dalam keadaan fit. Kalau lelah nggak mungkin kita bisa berstrategi dan sebagainya. Nah, kemudian setelah lelah kita pahami bahwa kita tidak lelah lagi, kalau kita masuk ke wilayah persepsi. Persepsi kita ubah, kita benahi. Seperti itu. Nah, setelah persepsi kita ubah, baru kita masuk ke wilayah strategi. Strateginya gimana nih? Nah, buatlah aturan-aturan main. Nah, sebenarnya anak-anak kita yang ibu bilang seperti ini, itu sebenarnya adalah kesalahan kita, karena kita tidak punya aturan main yang jelas. Nah, sehingga waktu dia bergaul sama teman-temannya, dia lihat pasal mana ini yang saya langgar gitu kan. Jadi harus jelas dulu. Pada saat kita tidak punya pasal-pasal yang dilanggar, jangan marah. Kecuali kalau misalnya kita udah buat aturan main, kita sepakati dia langgar, nah kita tinggal bilang, oke, kalau gitu konsekuensinya, kemarin kan kita udah sepakat. Iya. A, kamu tidak boleh main lagi sama dia. B, maka hari ini uang jajan dikurangi. C, jadi clear gitu. Nggak perlu teriak-teriak, semuanya tertuang dalam aturan main. Jadi kira-kira seperti itu, Bu. Nah, jangan lupa dalam setiap aturan main harus ada reward and punishment. Jadi waktu dia salah kita punish, tapi waktu dia berbuat baik, Bu, sekarang saya udah nggak main lagi sama dia. Kata-kata saya sudah bagus. Oh, that's great. Kalau gitu kamu berhak atas apresiasi. Nah, itu yang saya lakukan sama Dimas sama Dido. Kalau dia dulu berbuat salah, kemudian kita buatkan aturan main, terus dia sekarang bilang, ayah, Mas Dido sekarang udah gak begitu lagi. Terus Dede sekarang lebih baik, ayah. Wah, kalau gitu kamu dapat apresiasi dari ayah 5 koin apresiasi. Wah, sekarang anak saya selalu paham betul tentang apresiasi, reward and punishment itu. Dan ya besok rencananya adalah hari apresiasi anak saya, kita akan jalan bareng gitu. Asik. Jadi sampai puncaknya seperti itu. Nak, kalau kamu berbuat baik dulunya, berhasil memperbaiki segala yang kurang dari kamu, nak, nanti selain ada koin-koin kebaikan, ayah akan ajak kamu jalan-jalan. Jadi mereka hidup itu dalam pilihan-pilihan mereka yang selalu menarik, menawan gitu. Nah, sebagian besar anak-anak kita hidup dengan orang tua mereka hampir tidak punya pilihan kecuali berbuat salah dimarahi, kebuat salah dan dimarahi lagi. Pilihannya adalah dimarahi dan dimarahi. Gitu. Jadi mari kita ubah pola-pola seperti ini. Saya paham kenapa ini terjadi, karena saya juga dulu dan kebanyakan orang tua kita polanya sama, yang dicontoh dari orang tua kayak kita seperti ini gitu. Kalau nggak dimarahi ya dihukum, dimarahi dihukum, dimarahi dihukum, sampai begitu jadi orang tua menerapkan pola yang sama lagi ya. Begitu. Oke, ayah, kita sudah ada penelpon yang ingin gabung dengan kita. Selamat malam, Smart FM. Ya, selamat malam Mbak Nancy. Dari siapa, di mana Pak? Iswan di Jakarta. Oke, silakan Pak. Ayah, selamat malam ya. Apa kabar Pak Iswan? Udah lama sekali nih. Iya, alhamdulillah sehat. Silakan. Doa Pak saya Iswan juga untuk ayah. Amin. Semua. Amin Pak Iswan. Bicara emosi ayah ya. Ya. Dilema kalau menurut saya, karena gini ayah. Ya. Ketika kita emosi itu ada 3 pilihan ya. Yes. Apakah kita mau menekan emosi itu? Iya. Apa mau melampiaskannya atau mau melepaskannya? Melampiaskan. Pilihannya itu. Ya. Tentu kalau kita menekan ada konsekuensinya. Iya. Ke fisik gitu ayah. Iya. Nah, juga ke anak ya. Terkadang orang tua kan juga kepada anak itu seperti itu ya. Misalnya anak menangis karena dia belum bisa berbicara banyak, lantas instruksi orang tua adalah diam. Iya. Berarti kan itu merintah anak untuk menekan emosi dia ya. Iya. Nah, itu berdampak kepada fisik. Iya. Berdasarkan penelitian itu. Iya. Maka sebaiknya bagaimana ya? Mana yang baiknya kita lakukan ya? Judul talkshow kita ini mengelola nih Pak. Mengelola gitu ya. Iya. Oke, makasih ya. Baik, terima kasih Pak Iswan. Boleh langsung ditanggapi ya? Ya, menekan tidak baik Pak. Karena sesuatu yang ditekan itu ujungnya meledak. Melampiaskan itu juga tidak baik, karena pelampiasan itu biasanya cenderung destruktif. Melepaskan itu yang baik Pak. Nah, dengan kata lain melepaskan sambil mengelola. Jadi melepaskan dengan cara positif. Saya lebih suka menyebutnya mengelola ya, memanage emosi kita. Jadi kalau menghilangkan tidak mungkin, karena itu bagian alami dari manusia, emosi. Jadi Dimas dia right brain child, anak yang dominan otak kanan. Kemudian dia sanguine itu sangat emosional. Kombinasinya koleris, itu Dimas. Saya tahu persis dia mirip sama bapaknya gitu.
sama ayahnya. Jadi plus minus saya sudah menguasai betul gitu. Saya sendiri sudah terapi bertahun-tahun, jadi saya bisa paham betul apa yang terjadi pada anak saya. Makanya di rumah kami punya sistem yang namanya melepaskan energi emosi secara positif, Pak Iswan. Jadi Dimas tidak saya tekan untuk tidak marah misalnya begitu. Saya tapi memberikan pilihan, oke, Dimas marah ya nak. Kalau marah Dimas mau duduk di situ atau mau duduk di karpet. Nah, kalau Dimas nanti marah, ya nggak apa-apa, duduk di sana. Nanti kalau udah selesai marahnya lambai-lambai sama ayah, nanti disun sama ayah, dipeluk sama ayah. Jadi Dimas selalu tahu bahwa dia kalau lagi emosi marah gitu ya, dia akan pergi ke satu tempat sampai nafasnya tersengal, diatur kembali. Kalau sudah selesai, endingnya pasti akan pelukan sama ayahnya. Atau nanti saya sun atau apa, saya ucapkan terima kasih, Dimas sudah berhasil mengendalikan emosi. Itu juga sebenarnya sekaligus saya belajar gitu, mengingatkan saya bahwa saya juga harus mengendalikan emosi gitu. Proses ini adalah proses pelatihan abadi, Pak. Jadi pelatihan tanpa akhir kalau menurut saya. Karena energi kita selalu pengennya meledak, tapi dengan cara mengajak anak untuk mengendalikan, menyalurkan, itu sekaligus juga sebenarnya mengingatkan kita nih orang tuanya. Jadi kalau anaknya bisa, malu dong kalau orang tuanya enggak gitu. Seperti itu kira-kira. Jadi bukan menekan, melampiaskan, tetapi mengelola ya. Sebisa mungkin. Hanya jujur saja, Ayah Edi juga manusia, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau faktor tadi lelah itu lagi merundung, kemudian nggak bisa dihindari, ya kadang-kadang keluar juga emosinya. Tapi setelah itu saya pasti akan minta maaf sama anak saya. Saya katakan bahwa itu tadi salah, nak, jangan dicontoh. Tolong ingatkan ayah, nanti ayah akan bayar dendanya. Seperti itu. Jadi anak saya tetap tahu kalau orang tuanya berbuat salah gitu. Jadi kita harus mengajari anak bahwa walaupun saya orang tua, kalau lagi salah tetap salah gitu. Oke, Pak Iswan, terima kasih, dan untung ayah mengingatkan saya juga bahwa ayah punya beberapa informasi untuk Anda, smart listener. Ayah Edi akan hadir di Bekasi dan juga di Balikpapan. Jadi di Bekasi di Kemang Pratama. Ini Ayah Edi akan hadir hari Sabtu tanggal 1 Desember 2012. Sabtu ini ya berarti ayah ya? Ya, Sabtu ini. Pukul 8.30 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat. Ini dengan tema mendidik anak dengan cerdas. Nah, Anda yang berminat bisa mendaftarkan diri ke Sekolah Victory Plus Bekasi. Anda bisa daftar via SMS atau telepon. Anda bisa hubungi telepon di 021 8240 3878 atau SMS ke 0812 83 000 756. Nah, yang berikut Ayah Edi akan hadir di Balikpapan minggu depan lagi. Ini tepatnya tanggal 9 Desember hari Minggu 2012 di Hotel Jatra Balikpapan dari pukul 8 hingga 12. Ini peran ayah dalam mendukung sukses seorang anak, ini yang akan diangkat temanya. Dan juga jangan lupa Anda yang ingin mendaftarkan diri, Anda bisa hubungi Smart FM Balikpapan atau bisa daftar via SMS di 0813 505 20006 atau di 0542 7071 968 ya. Itu informasi-informasi yang kita bagikan untuk Anda. Dan untuk Anda yang ingin menjawab kuis kita, pertanyaan kita, jangan lupa Anda jawab silakan melalui SMS Center. Apa alamat website Ayah Edi? Pilihan jawabannya A, ayahedi.com, atau B, ayahkita.com. Jadi pastikan Anda bisa menjawab salah satu pilihan Anda dengan format jawaban Anda A atau B, lalu nama, spasi profesi, spasi alamat lengkap Anda. Jangan kemana-mana, ulasan selengkapnya tentang tema kita masih akan kita bahas di 1 jam berikutnya. Dari 95.9 Smart FM Jakarta, kita masih kembali untuk Anda di program Indonesian Strong From Home, dan 1 jam sudah berlalu, tapi jangan khawatir, kita masih punya 1 jam berikutnya. Dan Ayah Edi juga masih setia untuk Anda membahas tema mengendalikan emosi saat mendidik anak. Tadi di 1 jam pertama bahwa hal-hal yang bisa memancing emosi terhadap tentunya perilaku anak ini adalah saat kita sebagai orang tua kelelahan, entah itu lelah secara pikiran atau juga fisik, lalu juga tadi persepsi kita di cara berpikir kita, lalu yang ketiga ada banyak masalah, dan yang keempat kita kurang akal atau belum terlalu kreatif ayah ya untuk menemukan solusi-solusi terbaiknya. Dan tadi sudah ada beberapa jawaban, Pak Iswan juga mudah-mudahan sudah menjawab pertanyaannya. Jadi yang pasti adalah sebaiknya bukan menekan atau melampiaskan, tetapi mengelola ya. Mengelola, sebaiknya, menyalurkan dan dikelola.
Baik. Seperti air lah kira-kira gitu ya. Ya Nggak kalau nggak diatur ya Jakarta jadi banjir. banjir. Kemana-mana. Jadi dikelola dan disalurkan. Betul. Kita rupanya sudah diberi kode lagi oleh Mas Bowo bahwa ada penelpon berikutnya yang ingin gabung. Selamat malam Smart FM. Iya, Mas. Ya, dari siapa, di mana Pak? Dari Hendy di Bekasi. Pak Hendy Bekasi, silahkan. Iya. Selamat malam, Pak Yadi. Selamat malam Pak Hendy. Juga. Ya. Soal tadi yang mengekspresikan emosi dengan sehat itu, Pak Yadi. Ya. Pengen sharing satu gitu yang saya tahu itu bagus gitu metodenya gitu. Gimana mengekspresikan emosi dengan sehat gitu. Jadi Agak putus-putus ini suaranya Pak. Bagaimana mengekspresikan emosi? dengan sehat. Oh, dengan Oh, dengan sehat. sehat. Baik. Ya, Pak. Jadi cara terbaik yang saya tahu itu dengan art and sport gitu, dengan seni dan olahraga gitu. Mm-mm. Sesuai dengan kecintaan masing-masing pribadi gitu. Jadi emosi itu entah itu bagus apa enggak atau Mm-mm. diekspresikan dengan seni dan olahraga gitu. Itu sih untuk sharing gitu. Oh iya Baik. iya. Ada satu lagi ya, jadi Mm-mm. Ya. ini yang tujuan utama saya sih sebenarnya gitu. Itu lagi ada invite NGO gitu ya, yang apa namanya, International NGO Forum on Indonesian Development, lagi mencari ini apa IID gitu, suarakan mimpi Anda untuk masa depan Indonesia. Ini yang kirim Pak Hendy ya ke email saya, bukan? Oh iya betul. Itu sudah saya jawab itu Pak. Maksud saya, saya pikir itu manajemennya saya sendiri gitu. Iya, dari manajemen kirim ke saya, kemudian sudah saya jawab bahwa ide saya adalah Indonesian Strong from Home gitu, dan Bapak bisa kunjungi webnya. Oke, Maksud saya sih, baik. ini, apa namanya, kalau bisa diteruskan gitu, saya pikir Indonesian Strong from Home ini bakal terwujud lebih Baik. lapang jalannya. Baik, Pak Hendy. Ya, ya, Oke. kita sudah 7 tahun Pak melakukan ini, dan 10 tahun sebelum ada Smart FM kita sudah memulainya. Oke, Kalau ada- baik Pak Hendy. Ya. Dukungan dari PBB kan lebih Oh, afdol lagi kayaknya. Oke. Ya, dukungan dari semua masyarakat Indonesia Itu ya. akan lebih powerful gitu ya. Iya, people power Pak. Oke, Pak Hendy. Oke. Itu saja. Ya. Terima kasih, Terima kasih. masukan dan sarannya. Oke, sukses untuk Anda. Jadi kalau tadi beliau menyampaikan bahwa mengekspresikan emosi dengan sehat itu apakah lewat seni atau olahraga ini sudah tepat ayah, atau mungkin ada hal-hal lain lagi yang tentunya bisa mendukung upaya kita tadi mengendalikan emosi. Ya, setiap orang bisa saja berbeda-beda dalam proses penyaluran energi emosinya. Tapi sejak kira-kira ada sekitar 12 tahun lah saya mendalami dunia spiritual. Jadi sebenarnya kalau menurut pengalaman saya, pengendalian emosi yang baik itu adalah melalui persepsi yang mengarah ke wisdom. Nah, jadi saya belajar banyak, misalnya dari Confucius, kemudian dari ajaran Tao, ajaran Buddhis, ajaran Islam, ajaran Kristen, dan para maestro-maestro dunia. Nah, ternyata cara yang paling baik ya mengendalikan emosi itu adalah melalui kebijaksanaan atau cara berpikir. Jadi ada seorang peneliti namanya Anna Weiss ya. Anna Weiss. Dia adalah seorang peneliti untuk gelombang otak, Mbak. Ya. Karena segala sesuatu itu dimulainya dari otak. Nah, otak itu pada saat energi emosi kita positif, dia akan mengeluarkan endorfin, morfin. Jadi semua zat-zat yang positif bagi tubuh dan menyehatkan. Tapi begitu kita mengarah ke energi yang negatif, di situ akan terekam gelombang-gelombang otaknya berada di beta atas ya. Beta tak beraturan, maka di situ tubuh akan mengeluarkan zat toksit bagi tubuh kita yang biasa disebut kortisol. Nah, kemudian dipelajari juga dalam bukunya itu bagaimana seseorang itu bisa sehat secara mental dan fisik. Ternyata apabila dia bisa menerjemahkan segala problem itu dengan bijaksana. Pada saat kita
masuk ke area bijaksana, bijaksana itu artinya kita bisa mensiasati permasalahan dengan tenang dan arif, maka energi emosinya itu menjadi netral dan menjadi positif gitu. Nah, karena segala sesuatu itu sumbernya dari pikiran, maka pengelolaan pikiranlah sebenarnya yang paling utama dari proses pengendalian emosi. Nah, sementara kalau disebut tadi orang painting, yang melukis, kemudian olahraga, itu sebenarnya lebih kepada penyaluran energi emosi yang sudah masuk ke wilayah fisik, ya. Jadi ke fisik. Orang yang kuat di seni dia akan menyalurkan secara fisik melalui painting, pahat dan sebagainya. Tari, orang yang suka tari, orang yang olahraga. Tapi pada saat pikirannya belum dibenahi, apakah dia akan menari, berlari, atau dia akan melukis, dia tidak akan pernah mengurangi energi emosinya. Dia akan meledak lagi. Tapi pada saat kita sudah membenahi pikiran kita dengan ilmu yang disebut kebijaksanaan tadi atau wisdom, maka tanpa melakukan proses tadi, ya, apakah kita melukis, berlari dan sebagainya, itu emosinya bisa reda sendiri. Kalau dalam tradisi Timur Buddhis sama Hindu, kalau Hindu disebutnya itu adalah tapa atau samadhi. Kalau dalam tradisi Buddhis itu disebutnya meditasi, seperti itu. Kalau dalam tradisi Barat disebutnya contemplation, kalau dalam tradisi Islam disebutnya tafakkur, atau kita menyebutnya merenung. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi dalam semua tradisi keagamaan itu mengarahnya kepada pengelolaan pikiran. Nah, sekarang tinggal kita pilih saja mana kira-kira yang paling cocok bagi kita. Tapi pengalaman kami secara pribadi selama ini menterapi diri, itu pola-pola yang menggunakan fisik tidak akan merubah mental. Tapi pada saat kita menggunakan pola-pola mental, maka fisik kita akan mengikuti untuk berubah, begitu. Oke, untuk Pak Hendy ya di Bekasi. Ya. Terima kasih usulannya tadi, kalau perlu katanya ayah bikin nanti diteruskan ke PBB supaya gaungnya lebih banyak lagi. Sebenarnya begini ya, pola yang paling sederhana adalah kita tidak perlu mengharapkan orang lain untuk melakukan itu bagi kita. Tapi kalau ada orang lain yang mau berbuat itu bagi kita, is a blessing. Saya setuju sekali. Jadi kalau Pak Hendy nanti akan membawa ini ke forum PBB, ke forum Asia Tenggara, itu kami akan sangat mendukung. Tapi prinsip kami, saya belajar dari Stephen Covey adalah kalau kita ingin memulai sesuatu, maka pusatkanlah perhatian atau fokuskanlah perhatian pada diri sendiri, apa yang bisa kita lakukan dari diri kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bisa menginspirasi orang lain, pendengar Smart FM, termasuk Pak Hendy sendiri dan teman-teman di Facebook. Dan puji Tuhan, jumlah Facebooker kita itu sudah 12.000 plus 10.000, jadi sekitar 23.000. Mudah-mudahan ini akan terus dan bergaung terus melalui talkshow kita dan melalui dukungan dari semua pihak tentunya. Kalau semua pihak berperan dalam hal ini, saya yakin bahwa untuk membangun Indonesia yang kuat dari keluarga ini hanya dalam waktu singkat saja bisa kita lakukan. Kira-kira seperti itu Pak Hendy. Terima kasih banyak atas dukungannya. Oke Pak Hendy, terima kasih dan juga sudah semoga menjawab tadi ya apa yang perlu kita lakukan. Apakah cukup lewat olahraga dan seni ini bisa membantu kita untuk mengendalikan emosi kita. Dan tadi sudah ditambahkan oleh Ayah bahwa juga banyak hal yang perlu kita lakukan untuk bisa mengendalikan emosi kita saat mendidik anak. Dan saya akan ulangi kembali info yang tentunya Anda juga nantikan, kapan lagi kegiatan Ayah. Nah, ini ada beberapa infonya. Ayah akan hadir di Bekasi Kemang Pratama pada Sabtu 1 Desember 2012 pukul 8.30 sampai 12 waktu Indonesia Barat. Ini akan mengangkat tema mendidik anak dengan cerdas. Dan untuk Anda yang ingin mendaftar, silakan Anda bisa langsung daftarkan ke Sekolah Victory Plus Bekasi lewat telepon di 021 8240 3878
atau melalui SMS di 0812 8300 atau 83.756. Dan sementara di Balikpapan, Ayah Edi akan hadir dengan tema peran ayah dalam mendukung sukses seorang anak ini pada Minggu 9 Desember 2012 pukul 8 sampai 12 di Hotel Jatra Balikpapan. Dan ini parenting dan juga deklarasi Hari Ayah Sebalikpapan. Wow, menarik sekali ya. Iya, Balikpapan duluan, Jakarta menyusul. Dan daftarnya ini via SMS saja. Anda bisa daftarkan langsung ke 0813 505 2006 atau 20.006 ya. Atau di 0542 7071 968 atau langsung daftar ke Smart FM Balikpapan. Jangan kemana-mana, selepas beberapa informasi berikut kita masih akan mengulas lagi beberapa pertanyaan. Anda bisa gabung di line telepon maupun SMS. Dan Anda ingin menjawab kuis kita malam hari ini, silakan saja Anda bisa jawab kuis atau pertanyaan yang sudah saya hadirkan tadi. Apakah alamat website Ayah Edi? Anda pilih jawabannya A, ayahedi.com atau B, ayahkita.com dan kirim melalui SMS center kami 0812 11 12 959 dengan format jawaban Anda, spasi nama, spasi profesi, spasi alamat lengkap Anda. Kami akan segera kembali. Kita kembali untuk Anda di program Indonesian Strong from Home, dan tentunya program ini kita hadirkan sebagai bentuk gerakan membangun Indonesia yang kuat dari keluarga bersama Ayah Edi. Kita masih punya beberapa pertanyaan, Ayah. Kalau kita tadi sempat mengulas bahwa emosi itu bisa terjadi juga mungkin masa lalu kita atau juga mungkin pola didik dan pola asuh kita juga diwarnai dengan emosi. Itu bisa terjadi dan itu kita bawa. Nah, tinggal pilihan kita. Apakah ketika kita ingin nanti mendidik anak kita juga akan mengelolanya dengan emosi. Jangan sampai seperti Mudah-mudahan itu. Tidak ya, Mbak. Iya, betul. Nah, untuk itu kita ulas malam hari ini bagaimana tentunya mengelola emosi dalam mendidik anak. Nah, ini ada pertanyaan dari Bu Linda di Surabaya, Ayah. Ya. Assalamualaikum, Ayah Edi. Waalaikumsalam, Bu Linda. Saya seorang ibu umurnya 35 tahun. Ingin bertanya bagaimana caranya saya bersahabat dengan masa lalu yang kurang baik atau kurang menyenangkan. Apakah ada metode khusus nih, Ayah? Ini pertanyaannya sepertinya datang dari Tuhan ini, Bu, melalui Bu Linda ya. Jadi baru-baru ini saya banyak menolong beberapa orang yang sudah putus asa, bahkan ada yang hampir bunuh diri, ada yang sudah tidak percaya lagi pada Tuhan, macam-macam lah. Tapi sebenarnya justru problem-problem berat itu adalah dikirim oleh Tuhan kepada orang-orang tersebut, kepada kita, untuk membuat kita jadi kenal sama Tuhan. Gitu. Terus saya ngobrol dengan orang tersebut sampai akhirnya yang awalnya datang dengan air mata bercucuran, ada yang menggebrak-gebrak meja karena saking stresnya, pulang itu dengan wajah cerah ceria, mendapatkan pencerahan langsung dari Tuhan, mungkin melalui kata-kata yang saya sampaikan. Apa sih sebenarnya yang saya sampaikan? Kalau kita ingin bersahabat pada masa lalu kita yang tidak bersahabat, maka kuncinya adalah kita mengetahui dulu untuk apa sih kita hidup ini sebenarnya. Nah, kemudian apa sih arti semua masalah itu? Hanya masalahnya saya tidak bisa membahas ini di forum terbuka. Karena kalau di forum terbuka seperti ini, saya tidak bisa mengukur keyakinan setiap orang. Gitu, karena problematik untuk bisa bersahabat dengan masa lalu adalah bagaimana kita bisa mencairkan keyakinan masa kini. Kalau kita punya keyakinan bahwa yang tidak bersahabat itu adalah hukuman Tuhan, maka selamanya kita akan merasa terhukum. Kalau yang tidak bersahabat itu adalah ujian dari Tuhan, maka selamanya kita akan teruji. Tapi kalau misalnya kita punya keyakinan berubah karena sesuatu hal atau kita berusaha mengubahnya sendiri, misalnya bahwa sebenarnya masa lalu kita itu adalah untuk mengajarkan kepada kita bahwa sebenarnya orang tua kita itu dulu hidupnya jauh lebih berat daripada kita. Nah, itu yang pernah saya alami ya. Kenapa sehingga dia suka memukul atau suka menyiksa atau suka menganiaya kita? Nah, karena ternyata saya pernah menelusuri jejak-jejaknya. Ternyata itu adalah warisan dari orang tuanya sebelumnya, yang dulu bahkan lebih kejam terhadap dirinya. Nah, itu yang saya sebut bagaimana kita mengubah persepsi
kita dari yang sebelumnya kita menghakimi orang tua kita kejam dan sebagainya, dan berikutnya kita menjadi orang tua yang bisa anak yang bisa memahami orang tuanya. Oh, pantas ya dulu ayah saya suka menampar gitu, karena ayah saya itu tidak pernah diasuh oleh orang tuanya. Dia adalah anak yatim sejak kecil, kemudian dia harus merantau dan dia harus masuk dinas militer, dan di pendidikan militer itu tidak ada yang dielus-elus anaknya. Jadi begitu dia jadi orang tua atau beliau jadi orang tua, tentunya tidak punya contoh atau referensi bagaimana sih cara menyayangi anak. Nah, jadi dengan kita mempelajari hal-hal seperti itu yang saya sebut sebagai wilayah wisdom atau kebijaksanaan yang diajarkan oleh guru-guru besar kita dulu, kita akan mulai mengubah persepsi kita tentang orang tua yang sebelumnya kita anggap kejam, justru kita akan berubah menjadi mengasihani. Kasihan sekali ya, ternyata beliau itu jauh lebih berat dari yang saya alami. Kemudian yang berikutnya kita akan bisa menerima, mengikhlaskan, memaafkan. Nah, apabila itu sudah terjadi, maka problem kita akan rilis, dan itu adalah sebuah proses kita bisa bersahabat dengan masa lalu kita. Jadi kita mensyukuri itu semua ada, sehingga sekarang saya menjadi orang tua yang sadar, tidak lagi mau melakukan itu. Makanya dalam proses konsultasi kemarin terhadap klien saya katakan bahwa jadi masa lalu saya yang kelam itu dulu sebenarnya saya syukuri, karena faktor itulah akhirnya saya berjanji pada Tuhan bahwa nanti kalau saya jadi orang tua, saya tidak akan pernah melakukan hal itu lagi pada anak saya. Tapi mana mungkin saya bisa berjanji dan bersumpah seperti itu kalau dulu saya tidak pernah mengalaminya, dan saya tidak bisa menyadarinya bahwa itu adalah sebuah proses turun-temurun atau proses warisan dari orang tua dan orang tua sebetulnya sebelumnya ya. Dan saya saat ini menyadari bahwa kita semua harus memutus mata rantai ini, mata rantai masa lalu yang kelam, supaya nanti anak-anak kita akan mulai mewariskan masa lalu atau cara pola asuh pendidikan yang membahagiakan. Nah, salah satu guru saya yang cukup luar biasa adalah Dr. Sears dari Amerika. Beliau dulu diasuh dalam keluarga berantakan atau broken home family. Ya, kita tahu ya keluarga berantakan seperti apa. Dan istrinya Martha pun demikian, terlahir di keluarga yang broken family dengan masa lalu yang sangat kelam. Tapi pada saat beliau berdua memasuki wilayah kebijaksanaan, menyadari bahwa segala sesuatu itu ada hukum sebab akibatnya. Jadi orang tua mereka berantakan, orang mereka bercerai dan sering pukul-pukulan, itu sebabnya karena orang tua mereka sebelumnya atau nenek mereka, dan terus begitu. Nah, disitulah Dr. Sears sama istrinya berjanji pada saat di pernikahan mereka bahwa kita tidak akan pernah lagi mewariskan semua yang dulu pernah kita alami, dan kita akan bangun kehidupan baru, pola asuh baru, cara didik baru bagi anak-anak kita. Dan waktu itu Dr. Sears anaknya 7. Jadi amat sangat langka orang Amerika punya anak 7, dan 27 tahun beliau berdua mendedikasikan hidupnya untuk anaknya. Beliau adalah seorang dokter, tapi pencinta anak dan pencinta keluarga. Saya sangat terinspirasi dari Dr. Sears ini, dan itu mirip sekali dengan apa yang saya alami. Tapi yang saya syukuri adalah berkat semua kejadian pahit yang pernah saya alami, jadi saya tahu bahwa saya tidak harus melakukan hal itu lagi pada keluarga saya, pada anak-anak saya, dan mungkin nanti cucu-cucu saya. Dan mudah-mudahan kalau ini menginspirasi smart listener dan menginspirasi ibu, yuk kita bisa lakukan hal yang sama. Dan dari sanalah kita mulai bisa bergandengan tangan dan bersahabat dengan masa lalu kita yang kelam. Oke, baik. Ayah, kita mau sapa-sapa dulu ya. Boleh, yang sudah silakan kirim jawaban ini, walaupun saya mungkin tidak akan sempat nih menjawab semua, membacakan keseluruhan, tapi paling tidak saya ingin menyapa terlebih dahulu. Terima kasih untuk semua yang sudah mencoba menjawab pertanyaan melalui kuis. Ini ada Pak Tikno di Semarang. Terima kasih juga Ibu Siti Rosmawati ini di Jakarta. Lalu juga terima kasih Ibu Rati di Sidoarjo. Apa kabar juga untuk Bu Lili Suryani di Balikpapan ya Ayah. Ada Pak Wiwoho juga. Terima kasih juga untuk Pak Aai Asahat, Ibu Nurul. Terima kasih Pak Suyudi, Pak Puryanto.
ini di Bekasi. Lalu juga terima kasih untuk siapakah gerangan ini? Oke, ada Bobby juga ada di Karangtengah Ciledug. Lalu juga ada yang di Grobogan ya, Depok. Ada yang di Bandung juga ya. Ada Bu Rifka di Bandung. Terima kasih juga untuk Pak Eko Purwanto di Banjarmasin. Terima kasih untuk Dedi juga di Tasikmalaya. Dan terima kasih tidak ketinggalan. Saya juga mau menyapa Ibu Yulia Wulandari. Terima kasih juga untuk Bu Nurdiana di Makassar. Wah, banyak juga ya. Alhamdulillah. Kita sampai ke Manado juga. Ini terima kasih untuk Kaswari di Manado. Ada dari Manado ya. Betul. Terima kasih juga Pertiwi Sitepu di Lubuk Pakam. Oh, Lubuk Pakam. Saya pernah ke Lubuk Pakam. Betul. Terima kasih juga untuk Devi Sagita di Makassar. Lalu juga apa kabar untuk Pak Bambang di Pasar Minggu. Oh, Pasar Minggu penuh buah nih ya. Lalu juga terima kasih jawaban yang sudah dikirimkan untuk Pak Muhammad Saini. Terima kasih juga untuk Lutfiatul ya di Surabaya. Oh, di Makassar, maaf, di Makassar. Terima kasih juga tidak ketinggalan untuk Ibu Lestari. Ini ada di Pesanggerahan Jakarta Selatan. Terima kasih tidak ketinggalan juga. Saya mau menyapa Ibu Dwi Novelia di Kedaung Pamulang. Terima kasih juga untuk jawaban dari berikutnya siapa nih ya? Oh ya, siapa? Ibu Mira ya. Ini ada di Makassar. Lalu juga terima kasih tidak ketinggalan untuk Pak Hairul Anam. Ini ada di Jakarta Selatan di balik papan. Ini ada Bu Marlisa. Terima kasih jawabannya dan terima kasih juga buat Bu Siska Dewi di Medan, di Serotan Medan. Pak Suyudi di balik papan terima kasih. Terima kasih juga jawabannya untuk Pak Syukri di Medan juga. Terima kasih. Wow, banyak juga ya di Medan kita yang mendengarkan. Terima kasih juga tidak ketinggalan untuk Ibu Zunainah di Palembang. Terima kasih juga untuk Ibu Iis Rahmawati ini di Pontianak, Kalimantan Barat. Terima kasih juga untuk Virola di Tekala Baru, Manado ayah. Oh, wow, Manado jauh sekali itu di ujung ya. Juga terima kasih jawaban yang dikirimkan oleh Pak Arbaina ini di Penajam Pasir Utara. Terima kasih juga. Oh, ada yang dari Demak ini ya. Nur Azizah Demak di, Jawa Tengah ya. Meranggen Demak. Ya. Terima kasih jawabannya. Wah, senang sekali kita bisa menyapa dimanapun ini ya. Smart listener berada. Makin banyak ternyata ya. Betul. Simpatisan program kita ini. Karena kan kita juga mencoba menyapa smart listener dimanapun berada ya melalui radio streaming di www.radiosmartfm.co.id maupun di website ya di www.radiosmartfm.com. Ada telepon lagi rupanya. Saya sudah dikasih kode sama Mas Bowo. Silakan. Kita sapa dulu, selamat malam. Malam. Dari siapa di mana, Ibu? Dari Santi di Depok, Malaysia. Ibu Santi. Oke, boleh langsung ke pertanyaannya, Ibu? Ya, Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam Bu Santi. Ini mau sharing aja ya. Ya, silakan Bu. Mungkin kalau saja saya dulu nggak ketemu, bukan nggak ketemu, tidak mendengarkan Ayah Edi, baca buku atau ikut seminar, mungkin saya tidak seperti sekarang ini. Oh, apa sih bedanya Ibu dulu dengan sekarang? Coba boleh cerita nggak? Dulu gampang marah sekali Ayah. Oh, dulu gampang marah. Saya kan, Ayah kan tahu saya punya putra saya pertama spesialis ya. Iya. Jadi saya tuh pokoknya tidak terima ya. Terus punya kembar. Ya. Jadinya gampang marah sekali. Jadi, terus sekarang udah berubah banyak Bu? Berubah alhamdulillah ya. Kenapa tuh bisa berubah? Boleh cerita nggak? Please sharing nih. Semua saya ubah dari pikiran saya. Dari pikiran ya Bu ya. Jadi benar ya sumbernya dari pikiran ya. Betul, Ayah. Jadi begitu pikiran berubah semua ikut berubah ya Bu ya. Ikut berubah ya. Karena kan kalau di motivator yang bikin tinggi kan Ayah sudah ada tulisannya. Iya. Nah, kata-kata kalimat bijak itu. Oh, kalimat bijaknya dicatat juga ya. Wah, luar biasa. Kadang saya suka SMS ke suami saya. Oh iya. Saya. Wah, luar biasa. Kan waktu itu kan pernah ubah lah pikiran Anda akan berubah emosi Anda. Baik, Ibu. Jadi saya camkan itu Ayah. Oke. Itu saja Ibu. Betul. Sekarang satu saya mau tanya Ayah, boleh? Oke, jadi sharing pertanyaan ya. Oke, boleh? Langsung Bu ya. Ayah, satu yang belum saya bisa.
sebentar ya, kembar itu kan melo. Mm-mm. Jadi kalau dia dengan sepupunya ada yang marahin atau kata-kata, dia kan jadi udah dimarahin sama Ipa gitu. Gimana ya saya cara menerangkan atau solusinya untuk si kembar ya? Oke, baik. Bagaimana cara menyampaikannya? Oke, Ibu, baik. Terima kasih pertanyaannya dan sharingnya. Ya, selamat malam. Sampai jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Kita break dulu. Kita akan jawab selepas beberapa informasi berikut ini. Baik, kita kembali untuk Anda. Dan tadi kita punya pertanyaan dari Ibu Santi. Gimana nih Ayah menyikapi si kembar yang masih, apa tadi istilahnya, melo ya? Melo, ya. Oke, silakan Ayah. Ya melonya sih nggak apa-apa Bu, alamiah saja. Jadi gini caranya, kan Ibu sudah punya pengalaman nih. Ya Ibu dulu suka marah, sekarang nggak marah. Nah, itu aja diceritain dalam bentuk dongeng. Sini sayang nak, mama mau cerita nih. Dulu kan kamu tahu ya mama gampang sekali marah, mudah sekali marah. Tahu nggak sebabnya kenapa? Karena dulu nenek atau mamahnya mama atau siapapun, ya kalau memang ceritanya begitu, itu dulu cara ngedidiknya begitu, suka marah begini-begini. Terus setelah mama belajar sekarang gak jadi marah. Jadi sebenarnya itu yang tadi marah sama kamu tuh kasihan tuh, sebenarnya di rumah sering dimarahin gitu misalnya. Kalau itu ternyata saudaranya atau orang lain. Tapi kalau misalnya itu bukan, ya nanti kita yang tukang marah itu kita ajari bagaimana dia supaya tidak marah. Jadi persis mengajarinya caranya seperti menceritakan pengalaman kita yang dulu suka marah sekarang udah nggak marah lagi. Itulah enaknya kalau kita walk the talk, Mbak. Jadi istilahnya walk the talk. Jadi waktu ngomong nih di Smart FM kita udah ngejalanin. Jadi bukan menceritakan teori orang lain, bukan karena baca buku kemudian caranya begini, enggak. Walk the talk itu sama dengan sebelum kita ngajarin orang, kita ngalamin dulu, kita melakukan dulu gitu. Nah, jadi enak waktu ceritanya kan tinggal nginget-nginget pengalaman. Oh dulu saya begini, dulu saya begini, dulu saya begini, dulu saya begini. Jadi lebih praktis, lebih enak, lebih aplikatif. Kira-kira seperti itu Bu Santi. Cuma medianya sambil dongeng ya di waktu malam hari. Jangan pas kejadian. Karena waktu anak emosi nggak nyerep itu kata-kata kita. Tapi waktu dia santai, rileks, mau tidur, kita dongengkan, pasti dia dengar, pasti dia serap itu. Nah itu sama dengan melatih anak kita masuk ke wilayah kebijaksanaan nantinya. Dia lebih bijaksana begitu. Jadi kalau ngeliat orang marah, kasihan ya, pasti orang tuanya tukang marah tuh gitu. Jadi memang perlu teknik tersendiri juga ya, tidak serta-merta begitu ya. Iya, ya strategi dan akal tadi Mbak yang telah banyak dipangkas habis kita ini ya. Sebenarnya dulu banyak sekali akalnya. Saya sendiri juga lagi lagi memupuk kembali saraf-saraf akal dan strategi saya supaya bertumbuh dan berkembang baik lagi. Paling tidak mungkin nanti kita bisa jadi teman diskusi yang menyenangkan buat anak kita ya. Karena anak-anak kita kan anak-anak yang cukup kreatif gitu. Karena seringkali kan kita juga terkejut-kejut dengan apa yang mereka sampaikan atau apa yang ingin mereka diskusikan dengan kita. Betul sekali Mbak Nancy. Oke, baik. Untuk Anda yang baru bergabung dan mencoba menjawab pertanyaan kami dan juga mau diskusi tentang tema kita, yaitu bagaimana mengendalikan emosi dalam mendidik anak, masih kita ulas. Kita undang Anda bisa bergabung di line telepon maupun di line SMS. Karena kita masih punya kesempatan ya, kurang lebih 30 menit ke depan untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Dan terima kasih juga banyak sekali nih tentunya yang ingin menjawab kuis kita ya, menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Terima kasih, senang sekali tentunya bisa menjadi bagian yang bisa melengkapi malam Anda di program ini dan juga tema-tema. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kalau tadi Ayah kita sudah tahu bahwa penyebab dari emosi yang muncul ketika kita ingin mendidik anak itu kan dari tadi kelelahan fisik atau pikiran, lalu juga tadi dari persepsi kita, lalu juga mungkin banyaknya masalah yang sedang kita alami, bahkan juga mungkin kita jadi kurang akal atau belum terlalu kreatif dalam hal menemukan solusi tepatnya. Apa sih sebaiknya yang mungkin harus dilakukan, dan ini juga dilakukan terus-menerus begitu sehingga itu menjadi sebuah kebiasaan baru kita yang baik? Saya baru mendapat referensi baru bahwa sebenarnya otak semua manusia itu cerdas, hanya proses pencerdasannya itu melalui latihan. Jadi tidak lain dan tidak bukan latihan pembiasaan atau walk the talk. Ya, jadi waktu kita membaca buku Ayah Edi, maka buku ini tidak akan pernah menjadi berguna, bermanfaat bagi kita waktu kita cuma membaca, tapi harus diaplikasikan, dilatihkan. Jadi aplikasi sekali itu bukan
langsung kita bilang susah nggak jadi. Harus berulang kali. Jangan cepat putus asa ya. Persis seperti anak kita dulu belajar sepeda, seperti kita waktu masih kecil belajar sepeda. Walk the talk, lakukan berulang-ulang sampai terbiasa dan akhirnya naik sepeda sudah tidak mengalami kesulitan lagi. Jadi kuncinya sebenarnya di sana, Mbak. Satu, belajar ya. Dari siapa saja, dari apa saja, dari media mana saja, dan kita sini sudah melengkapi segalanya ya. Bukunya ada, webnya ada, Facebooknya ada, Twitternya ada, banyak pilihan ya Google Booknya ada, Telios TV ada gitu. Tinggal klik di internet. Talkshow kita rekamannya ada, kemudian CD kita dibagikan ke seluruh Indonesia secara gratis, ada kompilasinya. Jadi ya tinggal pilihan kita mau belajar atau tidak begitu. Jadi tapi kalau belajar pasti kita bisa, Mbak. Pada saat kita belajar dengan segala kemudahan yang sudah kita fasilitasi secara gratis, Mbak Nancy, itu kalau bisa jangan lupa walk the talk gitu. Apa yang kita pelajari kita aplikasikan dan jadikan itu sebagai kebiasaan dan habit, sehingga nanti kita akan benar-benar bisa membangun Indonesia yang kuat melalui rumah kita dan rumah-rumah seluruh keluarga Indonesia yang ada di sepanjang Kepulauan Nusantara ini, Mbak Nancy. Oke, jadi dari Sabang sampai Merauke kita bisa menjadi ini ya, satu kesatuan begitu ya. Ya, menjadi keluarga-keluarga yang kuat, utuh, yang anak-anaknya nanti menjadi tunas-tunas bangsa yang hebat. Begitu, bukan menjadi para calon koruptor berikutnya ya. Oke, baik. Masih ada telepon lagi ya rupanya yang masih ingin bergabung dengan kita. Kita beri kesempatan. Ini penelpon terakhir ya Mas Bowo ya. Oke. Selamat malam Smart FM. Selamat malam. Iya, dari siapa di mana Bapak? Dengan Sigit di Jakarta. Pak Sigit, silakan Pak Sigit. Iya. Halo, selamat malam Ayah Edi. Silakan Pak. Selamat langsung. malam Pak Sigit. Iya, selamat malam Mbak Nancy. Selamat malam Pak. Iya. Bicara tentang mengelola emosi tadi Ayah ya. Iya. Yang pertama tadi bisa muncul karena lelah. Terus sampai di keempat tadi ya, sampai kurang akal. Iya. Kemudian apalagi tadi. Kemudian saya hubungkan dengan dulu beberapa tahun yang lalu waktu ada ini Smart FM yang saya dapat CD tentang emosi, mengelola emosi dalam mendidik anak. Ayah mengatakan ada otak reptil, otak mamalia, dan otak mamalia sempurna ya. Iya betul. Nah, kalau yang saya tanyakan gini ya, terkadang saya itu terpancing ya kalau anak tuh main game, tapi nggak mau berhenti gitu. Jadi sebenarnya sih saya nggak capek, nggak lelah, tapi kalau diturut itu bisa seharian dia nggak mau berhenti gitu ya. Iya. Nah, terus yang saya tanyakan gini. Apa sih bedanya kalau anak itu memang sudah kecanduan di game sama anak tuh yang memang kecerdasannya di situ gitu ya? Baik. Jadi maksudnya kita biar merespon yang pas benar gitu, biar nggak salah pola gitu loh ya. Iya. Itu aja ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Baik. Pak Sigit. Selamat malam. Terima kasih sama-sama. Ya. Mari. Jadi apa beda anak yang kecanduan game dan memang dia adalah anak-anak yang memang cerdas di otomotif, barangkali begitu ya? Bukan hanya sekedar di game saja ya, tetapi mungkin lebih cerdas di area itu. Jadi begini ya, Pak Sigit. Kalau tadi menyebut reptil mamalia, itu adalah struktur otak manusia yang menyebabkan manusia emosi. Apabila kita sering otak kita yang bereaksi adalah reptil, maka kita jadi emosi. Nah, kenapa reptil ini sering bereaksi? Karena kita punya pemikiran yang kurang tepat terhadap apa yang dilakukan oleh anak kita. Nah, berhubungan dengan main game tadi, ini supaya tidak emosi, maka persepsinya harus dimulai dari filosofi menunjuk. Jadi adanya anak main game pasti ada yang membelikan game. Kemudian adanya anak main game pasti ada yang mengizinkan dia main game. Adanya anak main game sampai berlebihan karena kita tidak lupa membuat aturan main, berapa lama main game, apa yang dilakukan kalau kelebihan, apa reward, apa punishment-nya. Nah, pertanyaan berikutnya merujuk kepada apakah anak ini kecanduan karena selama setiap hari itu main game. Nah, baik. Nah, apakah dia kecanduan? Ya tentunya kita melihat dari jumlah jam terbang dia main.
Kemudian apakah kecanduan kita bisa mengujinya dengan ditawari aktivitas lain. Kalau misalnya ditawari aktivitas lain dan dia berhenti, berarti dia kekurangan aktivitas, bukan kecanduan, Pak. Jadi saya coba ngecek anak saya, kalau dikasih aktivitas lain, mau ikut ayah atau main game? Oh, ikut ayah. Nah, itu berarti bukan kecanduan. Dia memang tidak ada aktivitas lain atau kurang aktivitas. Nah, kalau berlebihan juga ingat, apakah kita sudah buat aturan jam berapa boleh, berhenti jam berapa mulai. Kalau belum, kita buat. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana membedakan kecanduan dengan kecerdasan. Ya, kalau kecanduan, dia melakukannya game yang sama berulang-ulang untuk kesenangan. Habis begitu dia tidak tertarik lagi. Ya. Tapi kalau itu kecerdasan, maka dia akan mempertanyakan bagaimana sih cara buat game, kemudian program apa yang bisa digunakan. Terus ada beberapa macam, saya harus belajar di mana, terus dia bongkar-bongkar software. Nah, itu namanya kecerdasan. Jadi gampang sekali, Pak, membedakannya. Begitu kira-kira, Pak Sigit. Oke, jadi ini gampang juga sih membedakan ayah akan hadir di mana nih ya. Dalam beberapa waktu dekat ke depan. Ya. Ini Ayah Edi akan hadir 1 Desember 2012, tepatnya hari Sabtu. Ini di Bekasi, Kemang Pratama akan membawakan tema mendidik anak dengan cerdas. Ini dari pukul 8.30 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat. Anda bisa langsung daftar ke Sekolah Victory Plus Bekasi. Daftar via telepon di 021 8240 3878 atau daftar via SMS di 0812 83 000 756. Atau mungkin Anda ingin bergabung di Balikpapan, silahkan, karena Ayah Edi akan hadir pada tanggal 9 Desember 2012, tepatnya hari Minggu di Hotel Jatra Balikpapan dari pukul 8 hingga 12. Ini tema yang akan diangkat adalah peran ayah dalam mendukung sukses seorang anak, sekaligus parenting dan deklarasi Hari Ayah seBalikpapan. Ya, betul sekali. Semoga jadi inspirasi buat kita semua ya. Ya, buat Indonesia, mudah-mudahan Indonesia punya Hari Ayah. Yes, daftarnya via SMS saja. Ini di 0813 505 20006. Jadi 20.006 atau di 0542 7071 968 atau langsung ke Smart FM Balikpapan. Oke, ini waktunya kita break dulu. Terima kasih Pak Sigit atas pertanyaannya. Semoga sudah menjawab. Jangan kemana-mana karena di sesi terakhir ini waktunya saya akan mengumumkan. Saya jadi deg-degan ini. Siapa yang malam hari ini mendapatkan kesempatan untuk memperoleh buku Ayah yang berjudul Ayah Edi Menjawab. Kita sudah tiba di sesi yang terakhir program Indonesian Strong from Home, dan sebelum saya menyebutkan atau mengumumkan siapa yang malam hari ini mendapatkan kesempatan untuk memperoleh buku Ayah, ini perkenankan saya terlebih dahulu untuk bertanya pada Ayah, apa saja langkah-langkah yang mungkin kita bisa lakukan dalam hal mengendalikan emosi, khususnya untuk mendidik anak-anak kita. Langkah pertama, kita harus tahu dulu sumber-sumber penyebab emosi itu apa. Okay. Itu. Jadi kalau kita mau ngobatin penyakit, ya kita tahu dulu penyebabnya apa. Jadi kita bisa mencegahnya gitu. Nah, ternyata penyebab besarnya itu adalah yang pertama kelelahan fisik. Jadi kalau kelelahan fisik ya obatnya istirahat fisik. Yang kedua adalah banyak masalah. Jadi kalau punya banyak masalah, masalahnya harus ditulis, didefinisikan satu persatu, kemudian diselesaikan dari yang paling mudah. Kalau ada 50 masalah, selesai satu kan berarti tinggal 49. Kalau selesai 10, tinggal 30. Artinya terus berkurang dan itu membahagiakan. Kita harus punya pandangan bahwa masalah itu adalah anak tangga untuk naik ke atas. Selesai satu masalah berarti satu anak tangga selesai begitu. Kemudian yang berikutnya adalah yang paling dominan yang tadi Ibu cerita dari Depok itu Bu Santi ya. Bahwa pikiran atau persepsi atau cara berpikir kita yang salah itu harus diperbaiki. Nah, ini satu-satunya adalah kita harus banyak belajar dan banyak mendengar, terutama dari ya bergabung dengan talkshow atau baca buku kita atau join Facebook kita. Yes. Nah, itu dibuktikan oleh Bu Santi, begitu persepsinya ganti dan menjadi benar, akhirnya ya kita nggak niat marah lagi, nggak pengen marah gitu. Sama seperti misalnya Mbak Nancy marah sama temen gitu karena terlambat, tapi begitu ternyata terlambatnya karena ban pecah atau
alasannya inilah gitu ya. Iya, atau karena kecelakaan kan nggak jadi marah gitu. Yang Masa jadi sih udah kecelakaan semarahin gitu. iya, yang ada malah kasihan kan begitu. Jadi persepsi yang salah itu yang harus diperbaiki, dan ini adalah yang sedang kita kampanyekan selama 10 tahun belakangan ini gitu. Memperbaiki persepsi kita sebagai orang tua yang salah terhadap anak kita. Dan yang terakhir adalah strategi atau kreativitas yang sudah seringkali minim yang kita miliki, sehingga satu-satunya strategi yang sering digunakan oleh orang tua adalah marah gitu. Jadi ya 4 atau 5 hal itulah yang perlu kita pahami, kemudian kita latih melalui walk the talk. Artinya setelah kita belajar melalui talkshow ini, melalui buku-buku, melalui web dan sebagainya, melalui Telios TV. Nah, setelah kita paham, praktekkan. Jadi memahami tanpa praktekkan itu nanti akan lupa lagi dan hilang percuma. Kuncinya adalah walk the talk. Ketahui setelah mengetahui knowledge, maka aplikasikan. Jadikan ini sebagai kebiasaan sehingga kita punya habit yang baik sebagai orang tua dalam mendidik anak. Jadi tidak ada lain, tidak ada bukan. Itu yang diajarkan hampir di semua agama, bahwa kebaikan itu harus diaplikasikan. Jadi kebaikan tanpa aplikasi itu hanya wacana namanya, begitu. Oke, jadi jangan lupa memang juga butuh waktu ya, bukan serta-merta 1-2 hari lalu ini bisa kita lakukan atau dengungkan, karena tadi juga tantangannya luar biasa ya, karena kan kita juga punya kesibukan, kita juga punya aktivitas seperti itu. Ya, begitu kira-kira. Jadi belajar itu penting ya. Saya sendiri juga proses untuk menjadi orang tua yang baik tak pernah usai, dan belajar itu hampir setiap hari. Jadi istri saya selalu akan melihat saya membaca buku. Kemarin saya ditanya, kenapa sih seorang ayah Edi tidak punya BB? Saya bilang, saya tidak mau pakai BB. Kenapa? Karena saya sudah nggak pakai BB saja, ketinggalan terus sama buku-buku yang baru terbit. Apalagi kalau saya tiap hari BB-BB-an, semakin ketinggalan dengan ilmu-ilmu baru yang baru-baru terbit bukunya begitu. Jadi kalau Mbak Nancy lihat di rumah saya itu, saya sudah punya satu ruangan besar, isinya ada sekitar hampir 1000 buku, dan dari buku-buku itu masih antri. Jadi saya punya schedule, habis baca ini, baca buku ini, baca buku ini, dan itu antriannya makin panjang. Makin banyak bukunya. Makin banyak buku yang harus saya baca. Jadi saya coba menghindari aktivitas-aktivitas yang mengganggu aktivitas utama saya, belajar dan membaca buku. Yang pastinya nanti kalau saya dapat dan saya serap akan saya bagikan melalui Smart FM ini, dan orang tua akan menjadi lebih mudah karena tinggal dapat intisarinya, langsung dapat pemecahan masalah dan bentuknya aplikatif. Selesai langsung bisa dipraktekkan, begitu Mbak Nancy. Baik, terima kasih banyak untuk yang sudah mencoba menjawab pertanyaan kita ya tentang terima kasih apa sekali. Alamat website Ayah Edi, dan pilihan jawabannya tadi ada A, ayahedi.com, atau B, ayahkita.com. Nah, ini tadi sudah banyak sekali yang mengirimkan pertanyaan jawaban-jawabannya melalui SMS Center kita, dan terima kasih banyak tentunya. Kita senang sekali karena bisa berbagi lewat program ini, dan semoga bukan hanya sekedar tadi ingin menjawab ini ya pertanyaan atau kuis kita, tetapi apa yang kita ulas malam hari ini juga bisa jadi sebuah inspirasi yang langsung bisa diaplikasikan di dalam kehidupan kita, karena mengendalikan emosi ini luar biasa sekali tantangannya. Iya Mbak Nancy, jadi sebenarnya pertanyaan ini kita ajukan ini untuk melatih akal. Harusnya kalau kita cukup berakal, atau akal kita dulu tidak terpangkas oleh sistem sekolah, harusnya jawabannya semua benar. Karena kan kita sudah kasih ya www.ayahedi.com atau www.ayahkita.com, kan tinggal ketik saja di komputer. Kalau nggak keluar berarti salah itu. Oke. Baik, jadi sudah banyak sekali yang mencoba menjawab. Ada yang A jawabannya, ada yang B. Tapi anyway, terima kasih tentunya untuk partisipasinya Pak Rohman Bahari di Kebon Jeruk, Pak Bambang juga di Jakarta Selatan, Pak Andre Wahyu di Medan. Terima kasih banyak. Ibu Sadia juga yang ada di Kebon Jeruk. Terima kasih juga untuk Ibu Nina Karyawati di Tapos Depok ya. Oh, di Tapos ya. Semuanya saja, mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu karena banyak sekali ya yang menjawab. Ini hampir kurang lebih ada 400 SMS yang 400 masuk, hari ini ya. Luar biasa sekali. Alhamdulillah, terima kasih banyak Smart Listener. Baik, dan pemenangnya adalah setelah melalui siapa itu Mbak? Pergumulan gitu ya. Ini ada jurinya di sini, ada jurinya. Namanya Mas Putra. Mas Putra dari Telios TV. Iya, dari Telios TV. Ini kita berikan buku ini, buku Ayah Edi Menjawab. Ini kepada
Ibu Pertiwi Sitepu di Rumah Sakit Patar Asih Lubuk Pakam. Ya, lengkap ya alamatnya. Alamatnya lengkap, jawabannya betul. juga ya Benar, betul ya? sekali. Jawabannya adalah B ya. ayahkita.com. Oke, ya. Kalau nyari setengah mati Ayah Edi agak susah ya, nggak ketemu gitu ya. Iya, Karena Edi kan memang- banyak ya, Edi, betul. Edi DY, Edi I, Edi ini jadi susah gitu. Jadi website yang betul adalah ayahkita.com dan Bu Pertiwi tadi menjawab benar dan alamat lengkapnya sudah di SMS-kan. Nanti kita akan hubungi Bu Pertiwi di 08576057 untuk konfirmasi hadiahnya ya. Selamat ya Bu Pertiwi Selamat. ya, mudah-mudahan bermanfaat. Betul, dan tentunya yang lain jangan kecewa karena masih banyak kesempatan. Kalau mau dapatkan buku Ayah ini tinggal mungkin langsung confirm ke manajemen Ayah Edi ya. Ke toko buku Mbak. Toko buku langsung. Gramedia. Kalau misalnya nggak kebagian ke manajemen juga bisa, nanti bisa dibantu ya. Iya, terus jangan lupa ya Bu Pertiwi bagi-bagi cerita buat teman-teman di Lubuk Pakam. Jadi kan ini inspirasi juga. Ya untuk boleh banyak bukunya orang. dipinjem-pinjemin, kemudian dibahas bareng. Mudah-mudahan nanti akan membawa perubahan di Lubuk Pakam. Baik, dan sekali lagi saya informasikan bahwa Ayah Edi akan hadir di Bekasi Kemang Pratama, akan membawakan tema mendidik anak dengan cerdas. Ini pada Sabtu 1 Desember 2012 dari pukul 8.30 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat, dan Anda bisa daftarkan ke Sekolah Victory Plus Bekasi. Ini pendaftaran bisa dilakukan via telepon di 021 8240 3878 atau melalui SMS di 0812 83 0-nya 3 kali 83 000 756, atau bisa gabung langsung hari minggu depan lagi di 9 Desember 2012. Ayah Edi akan ada di Hotel Jatra Balikpapan. Ini akan mengulas peran ayah dalam mendukung sukses seorang anak, sekaligus ini parenting dan deklarasi Hari Ayah Sebalikpapan. Waduh, salut-salut ya buat Balikpapan. Dan Anda bisa daftarkan diri Anda melalui SMS saja di 0813 505 20006 atau di 0542 7071 968, atau boleh langsung main-main ya ke Smart FM Balikpapan. Yes. Di gedung BRI lantai 5 kalau nggak salah. Masih ingat ya Mbak Nancy. Mudah-mudahan masih di situ ya, nggak kemana-mana. Oke. Insya Allah. Terima kasih dan selamat sekali lagi untuk Bu Pertiwi Sitepu, dan terima kasih banyak untuk partisipasi semuanya dimanapun berada ya. Iya, Smart Listener terima kasih banyak sekali. Dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah berinteraksi bersama kami. Semoga banyak inspirasi yang bisa didapatkan dari hari ini. Amin, apa yang kita perbincangkan. Kita ketemu lagi minggu depan di Selasa dari pukul 20 hingga 22. Kita pamit dulu nih. Ya. Waktunya kita istirahat. Kembali Ini kan ke bagian keluarga. mengendalikan emosi. Istirahat. Istirahat, Jangan ya, sampai betul kelelahan sekali. ya, kelelahan fisik ya. Iya. Kita pamit dulu. Saya Nancy Mukuginta. Saya Ayah Edi. Let's make Indonesian strong from home.